diajarin ekoenzim nggak sekedar tertarik, tapi kalau ajar sabun mereka seneng. Alasan saya tertarik karena walaupun saya seorang dosen, walaupun saya seorang akademisi, saya juga perlu belajar nih dari pengalaman praktisi ya. Kalau halo sobat semua, untuk video kali ini judulnya adalah tutorial cara membuat sabun organik ekoenzim untuk merawat kulit wajah dan tubuh agar sehat dan segar. Hari ini tanggal 5 Juni tahun 2023, saya berada di Tulip Guest House, Jalan Pesantren Wetan nomor 1 Pajajaran, Baladewa, Bandung, untuk meliput kegiatan pembuatan turunan dari ekoenzim, yaitu sabun bar organik yang sangat cocok untuk merawat kulit wajah dan tubuh agar selalu sehat dan segar. Yuk kita ikuti liputannya. Tolong plastiknya satu orang ya. Manfaat dari tutorial cara membuat sabun ekoenzim ini adalah: 1. Bisa berkreativitas membuat sabun sesuai dengan selera dan tipe kulit kita sendiri. Yang kedua, bisa mengasah kemampuan dan menambah wawasan dengan aneka jenis tipe sabun serta manfaatnya. Yang ketiga, bisa untuk mengisi waktu dengan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa menambah penghasilan karena produk turunan ekoenzim boleh untuk diperjualbelikan. Ini produk turunan dari ekoenzim. Ada karbol. Yang ini apa, Bu? Yang ini? Shampoo. Ini sampo. Sabun cair. Sabun cair. Batang. Sabun batang atau sabun bar ya? Ya. Nah, ini sobat semua, produk turunan dari ekoenzim yang tentunya ini terbuat dari bahan organik, bisa menyehatkan kulit. Nah, ini karbol untuk ini desinfektan. Ini karbol untuk desinfektan. Namanya karbol ekoenzim, 25.000. Lalu yang ini natural sampo ekoenzim juga. Harganya 50.000. Ini natural soap ekoenzim. Yang ini adalah face and body wash. Dan ini sabun batangannya dengan berbagai corak. Untuk yang pertama datang, mengisi daftar hadir, kemudian terdapat kacamata pengaman, sarung tangan, masker, dan juga apron. Satu lagi ini cetakan silikon. Cetakan silikonnya tiap orang dapat 1, nanti bisa diisi 4 sabun. Sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa, minta pimpinan Tuhan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Ibu-Ibu. Ya, semangat ya hari ini ya. Saya Gung Endah, saya tinggal di Kota Batu. Dan hari ini luar biasa sekali Ibu Erwi dan tim. Saya lihat kerjanya sangat maksimal ya. Karena ini sebenarnya adalah acara mendadak, Bu. Sebetulnya kami hari ini itu kan rencana awal kita akan training bersama Ibu Dr. Joen. Tapi akhirnya trainingnya dimajukan tanggal 4. Nah saya ini keliling dari awal. Saya berangkat dari Kota Batu itu tanggal 14, saya sudah di Jogja 2 minggu. Kemudian kemarin seminggu saya di BSD dan di Bintaro aktivitas kami. Kemudian saya sekarang ke sini ya, karena untuk mengikuti acara Dr. Joen. Nah ternyata acara Dr. Joen dimajukan tanggal 4,
Bu Evi langsung gerak cepat, Bu, gimana kalau tanggal 5 kita isi dengan kelas sabun. Dengan persiapan yang waktunya sangat singkat, ini yang saya lihat sangat luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Evi dan tim. Ya, Ibu-ibu terima kasih sekali loh. Saya aja kalau dibantu training nggak serapih ini, benar. Jadi ini saya juga banyak belajar nih dari tim dari Bu Evi. Luar biasa. Oke, Ibu-ibu, yang pertama untuk belajar sabun, ya. Yang perlu dipersiapkan apa? Pikiran dan perasaan yang tenang. Ya, karena apa? Ini sesuatu yang baru. Ibu-ibu ada rasa tegang nggak hari ini? Jujur. Tegang. Jujur ya, tegang nggak? Ya, kita relax dulu. Yang penting ibu jangan tegang. Perhatikan apa yang saya sampaikan. Karena ini sebetulnya ngebut ya. Kalau saya ngajarin itu biasanya satu resep satu acara. Ya. Saya hanya akan ajarkan 2 resep karena ini jaraknya jauh. Jadi saya tuh kalau ke Batu, dari Batu ke Bandung kan jauh. Jadi saya kasih bonus ibu-ibu hari ini untuk langsung sekalian belajar desain sabun. Ini memang agak terlalu cepat, jadi pressure-nya buat ibu-ibu semua mungkin agak lebih berat. Gak apa-apa ya, siap kan? Jadi hari ini kita akan belajar 2 sabun. Yang pertama itu sabun yang bisa dipakai untuk wajah, tapi bukan berarti ini hanya boleh dipakai wajah. Ya, boleh dipakai untuk badan. Terus kemudian yang berikutnya kita akan belajar sabun basic ya. Sebenarnya yang pertama kali saya ajarkan itu selalu sabun basic. Sabun basic itu apa? Sabun yang pakai minyak kelapa saja. Ya. Ini kenapa saya ajarkan? Karena kalau sabun basic itu satu, karena dia hanya pakai minyak kelapa, sifatnya dia sabunnya itu keras. Jadi nggak lembek. Maksudnya kalau jadi dicetak itu dia keras, itu disukai Bu sama pemula. Karena kalau lembek nanti ibu-ibu akan kesulitan mengeluarkan dari cetakan. Ya, saya terangkan sebentar. Terus kemudian kalau pakai minyak kelapa itu juga keunggulannya apa? Busanya banyak. Kita suka busa nggak? Ya, bener nggak? Kalau saya kali pertama ajarkan sabun misalnya pakai minyak zaitun saja, itu nggak keluar busa. Nah, biasanya orang kita tuh sukanya merasa bermandiri ya, itu kalau sabunnya busanya banyak gitu ya. Jadi nanti saya ajarkan basic. Nah, sekarang saya mix. Untuk yang pertama nanti justru malah sabun yang sudah pakai 3 minyak ya. Di meja ibu-ibu sudah ada 3 minyak. Minyak kelapa, minyak canola, dan minyak zaitun. Nah, untuk yang resep yang pertama justru saya ajarkan yang udah mix 3 minyak ini. Untuk berikutnya sabun kelapa saja, pakai minyak kelapa saja, tetapi nanti ditambahin desain. Jadi nanti ada kita pakai warna charcoal itu untuk dapat warna hitamnya, sekaligus pakai minyak buah merah itu untuk dapat warna merahnya. Kita prinsipnya adalah sabun alami, jadi tidak menambahkan fragrance oil ya. Ya juga nanti kalau ibu-ibu mau pakai boleh nanti pakai essential oil, tapi kalau sudah pinter ya, karena kalau pakai essential oil ini nanti sabunnya itu cepat fresh, cepat mengental, nanti jadi tergopoh-gopoh. Jadi hari ini kita pakai yang dasar saja tanpa pewangi ya, dan tanpa pewarnanya pakai yang alami. Nah ini saran saya nanti untuk selanjutnya juga ibu-ibu selanjutnya pakailah pewarna-pewarna yang alami, karena kita fokus untuk mencintai lingkungan sehingga kita membuat sabun pun tetap harus yang alami yang tidak merusak lingkungan. Oke, ini resep yang sudah saya buat, bisa dibantu? Siapa yang di laptop ya? Boleh dibantu? Ini resep dasarnya sabun basic. Nah, yang di tengah itu yang mau kita buat hari ini. Senang kan Bu, ada warna merah, putih sama hitam. Nah, mengapa harus membuat sabun sendiri? Ini yang penting ya. Ibu-ibu selama ini kita beli itu mudah ya, kita beli ke supermarket, kita beli ke warung itu kita sudah bisa dapat sabun. Tetapi sabun yang kita beli di pasaran ini itu sebetulnya kalau dipakai dalam jangka panjang bisa membahayakan kulit karena banyak sekali kandungan-kandungan yang itu bisa menyebabkan kanker dan sebagainya. Makanya nggak heran kalau sekarang banyak sekali orang sakit kanker gitu ya. Nah, dengan membuat sabun sendiri keunggulannya adalah kita bisa memilih bahan-bahan yang kita suka, bisa memilih nanti minyak-minyak yang kita suka, yang itu akan menghasilkan sabun yang bagus, yang lembut, yang akan membuat kulit kita menjadi lebih sehat.
gitu. Nah terus keuntungan tadi selain itu bisa juga kita menjadi seni ya, jadi ini sebagai ibu-ibu nanti bisa meluangkan atau apa istilahnya ya, bisa mengembangkan citra seni ibu-ibu kalau misalnya nanti sudah masuk ke desain sabun ya. Terus kemudian apalagi keunggulannya kalau kita membuat sabun sendiri, kita bisa menambahkan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita untuk membuat sabun. Itu keunggulannya. Jadi satu, kita terhindar dari barang-barang kimia sintetis yang berbahaya. Kedua, apa tadi keunggulannya? Kita bisa memilih bahan yang kita suka gitu ya. Terus kemudian apa? Kita juga bisa mengembangkan kreativitas kita di dalam mendesain sabun. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, bahan dasar membuat sabun minyak ya, minyak, NaOH dan air. Oke. Saya tadi sudah sempat dengar selentingan, saya nggak mau pakai NaOH Bukung karena itu kimia gitu ya. Saya perlu sampaikan ke ibu-ibu dan bapak-bapak semua, NaOH itu wajib untuk membuat sabun batang. Memang pada saat sendiri NaOH itu sangat iritatif, itu sebabnya teman-teman sekarang hari ini dipakai sarung tangan karena NaOH kalau sendirian dia sangat iritatif. Nah minyak kalau sendirian kena baju kita gimana Bu? Nodanya susah hilang nggak? Nah tapi NaOH ketika bertemu dengan minyak akhirnya menghasilkan sabun, terjadilah proses saponifikasi. Nah menariknya di dalam proses saponifikasi ini langsung terbentuk juga gliserin alami. Itu sebabnya semua sabun yang kita buat dengan NaOH dan minyak, hasilnya sabunnya sangat lembut di kulit. Jadi jangan takut ya, kalau NaOH sendiri memang mengiritasi, tetapi kalau sudah bertemu dengan minyak, dia akan menghasilkan sabun plus gliserin. Jadi sabunnya itu nanti akan sangat lembut di kulit kita. Gitu. Nah terus kemudian apa lagi yang perlu saya terangkan? Nah air di sini biasanya kalau pegiat sabun itu biasanya pakai sabun pakai air seperti amidis dan sebagainya, ya, demineral, pakai air yang tidak mengandung mineral apapun. Tetapi kita sudah punya ekoenzim dan hasilnya ternyata sangat luar biasa. Ekoenzim, sabun ekoenzim ini nanti untuk gatal-gatal bagus, menghilangkan jerawat bagus, menghilangkan bau tubuh seperti itu ya, bau keringat dan sebagainya, itu nanti bisa pakai ekoenzim. Jadi keunggulan dari sabun ekoenzim adalah satu, ekoenzim ini sendiri juga menghaluskan kulit. Dua, dia juga membersihkan sangat sempurna. Tiga, dia juga bisa menghilangkan jerawat dan gatal-gatal serta menghilangkan bau badan. Ya, jadi ini keunggulannya sabun ekoenzim. Jadi hari ini ibu-ibu semua sudah mendapatkan ekoenzim ya di mejanya. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat ibu-ibu yang sudah menyiapkan. Oke, bisa dilanjutkan. Minyak dulu ya. Minyak itu jenisnya banyak banget, ada puluhan bahkan ratusan. Ibu-ibu mau pakai minyak jenis apa saja. Tapi hari ini saya pilihkan 3 minyak saja, itu yang paling sering dipakai untuk membuat sabun. Nah, saya sampaikan ciri-ciri minyak itu berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau minyak kelapa, kalau dibuat sabun itu sangat membersihkan. Jadi digombolak, kalau orang Jawa bilang bolotan gitu ya. Jadi nanti kalau jangan heran kalau jangan pakai sabun basic itu nanti lebih bersih gitu, sangat membersihkan. Nah, kalau sabun minyak zaitun beda lagi, beda itu 180 derajat, tidak membersihkan ya, kurang membersihkan tetapi sangat melembabkan. Makanya kami memadukan yang resep yang pertama nanti adalah perpaduan antara minyak kelapa, minyak zaitun dan canola. Canola juga sama, sifatnya sangat melembutkan tapi tidak membersihkan. Jadi kita harus memadukan itu. Nah, Bukung sabun basic bagaimana? Jangan khawatir, sabun basic pun karena ini nanti menghasilkan gliserin itu dan juga ada tambahan ekoenzim, jadi itu juga nanti tetap melembutkan. Tetapi yang namanya sabun itu personal sekali Bu, antara satu orang dengan yang lain itu tidak sama. Kenapa? Karena kulit kita juga tidak sama. Ya, ada orang yang pakai sabun basic seneng banget gitu ya, karena kita untuk udara tropis itu sebenarnya paling cocok sabun basic. Saya menyebutnya sabun basic ini sabun sejuta umat.
ya, karena semuanya senang dengan sabun ini. Hanya 1-2 orang yang merasa, Bu kok wajah saya kalau tak pakai di wajah kok agak ketat ya. Ya karena memang sifatnya apa tadi? Ibu-ibu kok sepi banget ya? Masih tegak ya? Nyantai ya. Sabun minyak kelapa apa tadi? Kalau dari minyak kelapa sifatnya membersihkan, busanya banyak. Kalau minyak zaitun busanya tidak banyak, melembabkan. Oke ya, itu aja dulu ya, biar jangan banyak-banyak nanti bingung. Lanjut. Oke. Saponifikasi. Saponifikasi itu adalah terjadinya proses bertemunya si lye atau soda api ya, dengan minyak. Ya, ini proses saponifikasi. Set value. Nah, set value adalah nilai saponifikasi setiap minyak itu berbeda. Jadi kalau membuat sabun jangan coba-coba merubah resep. Jangan ya. Misal hari ini saya ajarkan sabun minyak kelapa, terus ibu punyanya misalnya di rumah minyak sawit, mau dipakai, nggak boleh. Ya, karena nilai saponifikasi setiap minyak itu berbeda. Gitu ya. Jadi tidak boleh merubah resep. Hanya boleh merubah resep ketika kita sudah belajar yang namanya kalkulator sabun. Itu nanti grade-nya di kelas advance ya. Itu kita akan ajarkan kalkulator sabun. Nanti di situ nanti ibu-ibu bisa memilih minyak apapun, nanti dihitung pakai kalkulator sabun sehingga kita bisa menciptakan resep andalan kita sendiri. Gitu ya? Oke, lanjut. Nah, trace, jangan dulu Mbak. Oke, trace, Pak trace. Apa Bu? Trace itu, jadi sifatnya gini. Jadi nanti ketika sabun ini kita adonin, terus dia itu mulai ada jejak, ya. Ketika udah kita kocok antara minyak dengan lye tadi, itu nanti akan ada jejak, gitu ya. Itu namanya trace. Nah pada saat berjejak ini yang bagi pemula harus hati-hati. Karena apa? Kalau terlambat kita memasukkan, dia akan cepat mengental. Kalau terlalu cepat memasukkan, mungkin saja belum semuanya tercampur. Jadi ini harus benar-benar hati-hati pada saat memasukkan. Kalau misalnya ibu-ibu pakai hand blender, ada yang hari ini pakai hand blender? Pakai hand blender, berbeda dengan kalau pakai kocokan yang manual, ya. Kalau pakai kocokan manual ini memang agak lama, ya. Kalau pakai yang hand blender sangat cepat, tetapi kalau salah caranya pakai, gagal sudah pasti. Apa itu? Pada saat pakai hand blender, mana contoh? Pada saat pakai hand blender, ini nggak boleh dinyalain terus-menerus. Jadi misalnya ibu pakai ini ya, terus nyala dari awal sampai akhir. Itu udah pasti sebelum semuanya tercampur dia sudah mengental. Jadi caranya nanti nyala ya. Pertama sekali masuk itu aduk-aduk dulu, aduk-aduk ya, aduk-aduk rata gitu. Terus kemudian baru dipakein nyala ya, nyala sebentar, matikan, aduk-aduk lagi secara manual. Ingat ya. Terus nanti nyalakan lagi, nyalakan lagi sebentar. Terus kemudian lepaskan, aduk-aduk lagi, pakai manual ini. Pakai ini aja, itu. Boleh dibantu spatula juga boleh. Ya, jadi seperti itu. Jadi khusus untuk yang hari ini pemula pakai hand blender, harus hati-hati. Kalau ada kocokan telur, lebih saya sarankan awalnya pakai kocokan telur aja. Nanti kalau sudah capek ngocoknya, boleh ditambahkan hand blender. Gitu ya. Jangan nanti di awal-awal ini masih pemula, kalau langsung pakai hand blender takutnya nanti malah keburu-buru. Ya, kita butuh tenang kerjanya. Oke, nah sekarang apalagi? Nanti soal teori akan saya tambahkan, tapi kita ini butuh waktu untuk soda api. Nanti kita nanti ditimbang semua ya ibu-ibu. Soda api ditimbang, minyak ditimbang, terus ekoenzimnya juga ditimbang. Tetapi yang pertama saya anjurkan ke ibu-ibu semua. Yang pertama ditimbang itu ekoenzim dulu, ya sama ibu ini yang Bu Ewi Nusewu, ini yang pakai lidah buaya kita aja. Ya, ada lidah buaya. Tapi ibu nggak? Dikasih lidah buaya. Oh semua oke. Jadi hari ini tepuk tangan luar biasa Bu Ewi menyiapkan lidah buaya. Nah lidah buaya ini akan meningkatkan kualitas sabun kita karena lidah buaya kita tahu ya sangat bagus buat kulit.
Nah nanti ibu-ibu akan dapat lidah buaya, silakan nanti ditimbang. Lidah buaya plus ekoenzim jumlahnya di resep yang pertama berapa Bu? Saya nggak hafal ya karena banyak resep yang saya buat. Oke. Nanti timbang lidah buaya dan lidah buaya ditambah ekoenzim langsung dicampur di satu wadah. Nah, saya nanti teman-teman sarankan yang seperti ini ya. Ini untuk bentuk yang seperti ini untuk minyak ya. Untuk menimbang minyak. Karena kita akan mengocok di sini. Nah, prosesnya soda api setelah semuanya ditimbang, soda api masuk ke lidah buaya dan ekoenzim. Artinya soda api masuk ke cairan, bukan langsung ke minyak ya. Soda api masuk ke cairan, itu nanti akan menghasilkan panas yang luar biasa. Itu sebabnya sekarang jenengan diparingi masker ya. Terus karena ini juga sangat udaranya ini nggak enak, gasnya nggak enak ya, keluar aromanya nggak enak. Tapi nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Kita punya ekoenzim. Nah, kalau misalnya ada sempat kena cipratannya soda api tadi yang campur ekoenzim itu nanti pasti akan rasa cekit-cekit. Itu sudah disiapi di meja oleh tim ekoenzim yang sudah diencerkan. Jadi ini adalah P3 kita. Jadi nanti begitu kerasa cekit-cekit langsung disemprot ini, langsung boleh dikelucur air kalau misalnya kerasanya agak panas. Kalau enggak ini aja langsung dilap pakai tisu, langsung semprot lagi. Insya Allah aman, nggak apa-apa. Bahkan kalau bubung tuh koboi-koboyan bikin sabun nggak pernah pakai ini apa? Karena sudah pakai ekoenzim. Tapi hari ini kalau pemula wajib ya pakai. Oke? Nah oke. Ya oke. Jadi ini es batu di sini tulisannya labu kuning. Es batu lidah buaya berapa Bu? 60 gram. Setiap pokoknya ini aja. Totalnya nanti 87 gram. Misalnya nanti lidah buayanya enggak 60 gram, boleh. Yang penting total cairannya antara lidah buaya dan ekoenzim 87 gram. Ingat ya? Berapa Bu? Catat boleh. 87 gram, dah itu aja. Nanti langsung dimasukin soda api 43 gram. Ya, soda apinya masuk. Soda api selalu masuk ke cairan, jangan terbalik ya. Jadi jangan sampai cairan yang masuk ke soda api, nanti bisa meletup-letup. Ya, jadi harus soda api yang masuk ke cairan akan menghasilkan panas, dan untuk bisa kita proses dengan minyaknya menunggu suhu ruang atau menunggu dingin lah gitu. Nah itu antara butuh waktu sekitar 20-30 menit. Jadi mulai sekarang ayo kita kerjakan itu dulu. Nanti saya sambil sampaikan beberapa teori yang lanjutan. Ayo Bu, langsung ditimbang saja. Saya ambil dulu itunya soalnya dibekuin kan. Oh ya. Ibu harus beku ya. Oke, kalau gitu menimbang aja yang lainnya. Menimbang ekoenzim dulu. Atau sorry, NaOH dulu boleh. Ya, karena ekoenzim tergantung jumlah lidah buayanya ya. Oke, NaOH 43 gram. Loh, Bu ini ada meja yang nggak bawa timbangan, tolong dibantu. Ini aja satu kita untuk berempat. Yuk, timbangin dulu. Udah nol. Udah nol. Udah. NaOH ditimbang dulu 43 gram supaya bisa segera dimasukkan ke cairan. Sambil menunggu itu dingin nanti saya terangkan lanjutannya. Karena kita harus menghemat waktu, karena hari ini kita membuat 2 resep. Nah, ini dilepaskan saja Bu. 43. Oh iya, ini benar. NaOH 43 gram. Mantep. Ya. Kemana di sini? Tidak hati-hati ya Bu. Disendokin, sendok kecil, pakai sendok kecil ada nggak? Ya, ini untuk minyak Tata, dimintakan dulu. Ya, di sini. Panitia ada sendok Nanti kecil dulu nggak? yang ini. Nanti kan Panitia, ekoenzim di sendok kecil. Untuk ada airnya tadi ya? sendok kecil ada nggak? Yuk, dibagikan. Tunggu, sendok kecil tunggu ya. Kalau ngambil NaOH nggak boleh sembrono. Makanya kalau bisa nimbang tepat, jangan kelebihan. Ya. Ini
Oh, dikasih. Ya, aman. Dikasih semuanya. Apa itu, Bu? Oh, nanti di sana ada kuning dan sebagainya. Karena resepnya itu belum saya rubah. Gak apa-apa, langsung aja. 40. Apa itu? Oh ya, ada. Terus Coba deh lihat tuh. nanti Kayak tumbuh lidah buaya. nggak boleh, harus tepat. Harus tepat, Bu. Boleh, banyak yang susah. Ya, boleh. Ada temennya ini, boleh. 43 pas ya, nggak boleh kurang sedikit atau lebih sedikit. Pokoknya harus pas. Lidah buayanya di mana? Masih dicari, Bu, bentar. Masih di ini. Sementara menimbang minyak boleh. 100 gram, 100 gram, 100 gram, ya boleh. 480. Ya, coconut oil 100 gram. Canola 100 gram. Zaitun 100 gram. Jadi kurang, euy. Aku nempel ya gitu ya. Ada. Minyak. 3 minyak total 300 gram. Oke, ini nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Boleh. Coconut oil ganti misio boleh karena dasarnya sama. Tinggal dua ini. Jadi yang ini pindah ke sana. Yuk ya. Boleh sementara nunggu. Kalau yang sudah dapat es batu lidah buaya, segera ditimbang dulu supaya bisa segera masuk soda apinya. Minyaknya canola, zaitun, Di sini sudah 4 orang atau 3? Tiga. Baru 3. 100 gram. Saya carikan resep yang paling gampang. Iyalah, jadikan satu wadah. Ya, 100 dijadikan langsung satu wadah. Ya, untuk berempat. Ya, berempat. Untuk satu tim pokoknya. Apa itu? 88 gram. Tambahkan nanti. Minta ke panitia, Bu. Total 100 biar nggak berubah resep. Iya, disatukan di satu tempat untuk mengocok, jangan di sini. Langsung di tempat untuk mengocok. Ini. Oh ya, teman-teman, minyaknya langsung disatukan di satu wadah untuk mengocok ya. 100. Bu, tadi ada yang 88 ini. 100 gram zaitun, 100 gram 100 gram zaitun. Sampai Apa itu? 87. Belum. Ya, nah. Ini tahan panas nggak, Bu? Sedikit pelan-pelan. Oh, panas, Bu. Banyak. Kalau lebih dari 100 derajat. Sampai 87 ya? Udah satu mengapa? 87. Nanti kan ini nggak ada lagi. Nah, yang lainnya Yang ada berapa dulu? Apa yang ovan masukin ke sini? canola 100. Itu 87, dinolkan dulu aja. Dinolkan langsung minyak kelapa aja. Nanti diingat-ingat ya, zaitunnya kurang 13 ya. Tunggu. Langsung dari satu ya, 300 totalnya ya. Kalau ada yang kurang, bentar, minta ke panitia. Lidah buaya sama ekoenzim 87 gram. Lidah buaya sama ekoenzim 87 gram. Ya zaitunnya kurang. 87, kayaknya semua. Masih 80. Kelihatan? Kelihatan. Dikit lagi. 81. Enggak. Sedikit setetes. Enggak. Kurang
lagi. Nah, sedikit lagi. Aduh, Gusti, entar. Kan zaitun oilnya tadi. Belum. Satu lagi. Udah. Tunggu dulu. Nggak boleh. 100 menit Gitu kan? Gitu. Jadi Oke. Kanola. ayo Langsung apa? Ini ya Bu. Ini nih adukan ya Bu. Diaduk sampai Ininya belum. ini apa? Nanti saya sudah terangkan. Soda api, lidah buaya, ekoenzim Dan ini ya. udah. ini 87 gram, sama soda api 43 gram. Sudah. Bisa diaduk sampai rata. Iya. Terus sekarang nimbang minyak di satu wadah. 100. Oh enggak, jangan di sini. Sini aja yang paling besar ini. Nah itu satu wadah sini. Oh jadi keliru ini. Ini harusnya ini kebesaran. Terus nggak apa-apa. Terus kadung. Ini untuk minyak ya Bu. Minyaknya semua total 300 gram ya. Ini berapa Dihitung Bu kalau yang kurang. Minyaknya dihitung untuk coconut oil 100, zaitun 100. Yuk. Gak disatuin. Nantinya nanti sayang. Ini diaduk dulu. Diaduk. Bukan. Oh ini. minyak. Terus oke, ini masuk ke sini. Langsung. Ya, diaduk. Kalau bisa sendok kayu atau silikon yang tahan panas. Ya boleh, silikon. Aduknya jangan pakai ini. Jangan pakai ini. Ini nanti untuk aduk minyak. Ini boleh nanti tenaga yang lain ini sambil diaduk ya. Jadi minyaknya tolong diaduk biar menyatu dengan minyak. Itu pakai spatula, silikon atau kayu. Langsung masukin semua ya. Yuk, Ye. Pakai ini kuali saya. Enggak pakai ini apa ini? Itu balik. Apa nanti tapi ini dia bersihkan dulu sampai bersih. Cuci dulu boleh, Bu? Gak usah, itu aja. Oke, ini kok besar banget. Ini kurang nih. Nanti kalau untuk yang resep yang kedua. Nah ini udah ya. Ini minyak udah 300. Emang bisa nanti dikocok sini. Gak cukup ini. Pindah. Nah, ekoenzimnya udah nimbang belum? Oh ini ya pakai ini. Ini sama ini. Sama lidah buaya. Susah nggak nanti ngocoknya? Ini terlalu kecil nih. Ini terlalu besar. Ini terlalu kecil, ini terlalu besar. Kasih. Pikirin. Ini cukup nggak ya? Ini lidah buaya 87 ya? Iya. Sama itu total. Sama Insya Allah cukup. Sama api. Ya, di sini insya Allah nggak apa-apa. Ya. Dibiarkan bukan 20 menit. Oke, ini pertanyaan bagus. Bu, soda api setelah masuk ke cairan dibiarkan berapa lama? Apakah 20 menit? Bukan menit hitungannya ya, karena suhu ruang juga mempengaruhi. Yang penting nanti itu benar-benar sudah suhu ruang. Ya, atau anggap dingin lah. Jadi jangan sampai panas, karena kalau panas dimasukin nanti bisa cepat freeze, nanti jadi kok tergopoh-gopoh, cepat sekali mengental nanti. Biarkan dia di suhu ruang. Jadi bukan menit ya Bu patokannya, bukan menit. Sementara yang lain boleh mengaduk minyaknya biar mungkin antara minyak canola, minyak zaitun sama minyak kelapanya biar nyampur ya. Boleh diaduk sekarang. Kebalik. Spatula untuk mengaduk ini untuk mengaduk ini. Jadi terbalik teman-teman, rata-rata terbalik. Maaf tadi saya lupa menjelaskan ya. Jadi mengaduknya spatula itu untuk mengaduk soda api sama cairan. Spatula itu yang tahan panas, pilih kayu atau silikon. Nah, kocokannya untuk mengaduk minyak, jangan terbalik ya. Yang kocokan telur untuk mengaduk minyak. Oke, paham ya? Yuk, sampai tunggu suhu ruang. Nah, sekarang
saya tidak tahu ini jadi berapa ya. Pokoknya ratakan dulu ya. Satu kotak biar adil, minimal semua dapat dulu satu kotak. Kalau lewat jumlahnya boleh tambahin kotak kedua. Oke? Satu. Karena saya lihat ada yang 4, ada yang 3 orang. Ya. Oke? Sekarang saya terangkan lanjutannya ya. Ini sudah 300 gram. Ya, oke. Sekarang saya terangkan lanjutannya, langkah selanjutnya. Ibu-ibu sambil ngocok bisa nggak dengerin saya? Oke. Nanti ya, setelah soda api dan cairan itu dingin, dimasukkan ke minyak, terus dikocok ya, dikocok. Saran saya untuk pemula pakai aja kocokan telur dulu. Kalau kira-kira sudah capek atau sudah mulai itu boleh pakai hand blender, tapi semuanya rata mending pakai kocokan telur dulu baru pakai hand blender. Nah nanti itu tinggal kalau memasukkan ke cetakan, jangan lupa cetakannya dialasin dulu ya, dialasin seperti ini karena nanti untuk ngetep ya, karena kalau tidak dipakai alas untuk tap-tap, jadi ini nanti ditap-tap digeduk, no kalau orang Jawa bilang gini loh Bu ya, ini ditap ya, ingat ya teman-teman, ditap, tap ini supaya semuanya turun ya, supaya bagus hasil sabunnya. Udah selesai itu ditutup, langsung pakai kain diselimutin. Tunggu 24 jam, atau kalau ini ada canola dan minyak zaitun boleh sampai 3 hari ya. Kalau misalnya 24 jam belum mudah dikeluarkan, boleh tunggu sampai 3 hari, 3 kali 24 jam, karena ada minyak zaitun dan minyak canola itu adalah soft oil. Soft oil itu biasanya dia tidak cepat mengeras kalau jadi sabun, tetapi kalau sabun basic 24 jam sudah bisa keluar dari cetakan gitu ya. Untuk yang pertama ini kan sabunnya banyak soft oilnya, jadi boleh 3 kali 24 jam diselimutin nanti di rumah ya, nanti ditutup. Ingat ya, oh ya, setelah itu buku kalau sudah dikeluarkan dari cetakan diapain? Kalau sudah keluar dari cetakan diangin-anginkan atau kita menunggu masa curing, dan itu antara 4 sampai 6 minggu. Puasa dulu ya. Jadi jangan langsung gatel kepingin pakai tangannya ya. Nanti kalau ibu tangannya gatel kepingin pakai malah gatel sendiri tangannya. Karena apa? Soda apinya belum benar-benar selesai berproses dengan minyaknya. Itu ya. Jadi nanti tunggu 4 sampai 6 minggu, boleh dicek pH-nya. Caranya gini. Beli kertas pH ya, terus dibasahin, ditempelkan di sabunnya. Nanti kelihatan itu pH-nya antara 9 sampai 10, 8 sampai 10 lah ya. Itu sudah bisa dipakai, nggak apa-apa. Kalau mentor kami 8 sampai 9 menunjukkannya ya. Jadi itu nanti boleh dipakai. Nah terus ada yang takut kena debu, diangin-anginkan tapi ditutup plastik, boleh nggak? Tidak boleh ya. Jadi harus benar-benar kena angin, karena tujuan masa curing itu adalah supaya cairan di dalam sabun itu menguap bersama NaOH-nya. Nanti makin lama makin bagus kualitas sabunnya, makin keras. Kalau misalnya nih Bu, saya kepingin nggak mau nunggu 1,5 bulan, tapi ternyata pH-nya sudah 8, boleh dipakai. Tetapi nanti jangan heran kalau sabunnya itu cepat habis karena belum keras, paham? Kalau semakin lama itu semakin keras, jadi nanti lebih awet sabunnya. Tapi jangan khawatir ibu-ibu, karena kita nggak ada bahan pengisi sama sekali. Sampai setipis kertas itu masih keluar manfaatnya, masih ada busanya dan masih bisa dipakai. Ya, jadi jangan khawatir. Apalagi kalau sabun basic. Kalau sabun basic yang hanya pakai minyak kelapa, tipis banget itu pasti bisa dipakai. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Ya boleh. Taruhnya setelah makasih Bu Desma ya. Untuk pewarna nanti setelah diaduk rata, setelah mengental atau langsung? Untuk pewarna itu hanya akan dipakai di resep kedua ya. Untuk resep pertama ini tanpa pewarna
Ini benar-benar murni sabun yang hanya dicetak begitu saja. Nanti untuk yang kedua itu baru kita pakai charcoal sama pakai minyak buah merah Papua, warnanya merah. Nah, nanti saya terangkan untuk yang kedua. Sebetulnya paling cocok adalah wadah seperti ini, sambil saya terangkan ya. Untuk desain sabun paling cocok adalah wadah seperti ini, ya. Tetapi tentu saja Bu Emi tidak bisa membelikan setiap meja karena ini mahal harganya, ya. Harganya ini sangat mahal. Jadi nanti saya contohkan di depan bagaimana caranya membuat desain, gitu ya. Dan tapi ibu-ibu boleh nanti langsung di wadahnya masing-masing. Ini kan sisa nih nanti wadahnya. Nanti cara tuangnya persis seperti saya. Jadi nanti saya sekalian menerangkan yang kedua ya. Jadi sabun basic itu setiap resepnya 57 gram soda api, cairannya itu ekoenzimnya 86 gram kali 2 atau boleh langsung 172 gram ya. Terus minyaknya 300 gram, minyak kelapa tok ya, nggak pakai yang lainnya. Nah nanti itu dicampur sama, ingat tadi ya, soda api ditimbang 57 gram, dimasukkan ke ekoenzim 172 gram. Terus kemudian setelah suhu ruang dimasukkan ke minyak 300 gram, diaduk rata. Nah ini agak lebih lama mengentalnya. Itu kenapa saya pilih untuk desain, karena untuk desain kan kita butuh waktu untuk mengaplikasikan gitu ya. Nanti ada warna merah, hitam, putih gitu. Nah itu nanti caranya seperti ini. Jadi dibagi dulu 3 wadah ya. Jadi yang di sini misal nih Amit Sewu. Nah misal ini nanti sudah jadi bentuk larutan antara minyak dan lye itu campuran soda api dengan cairan ya. Nah udah ini udah tinggal menuang ke cetakan, dibagi 3 dulu. Ambil nanti warna-warnanya, yang satu dikasih charcoal, yang satu wadah dikasih minyak buah merah. Sebelumnya ditaruh di wadah yang kecil dulu supaya lebih mudah nyampur. Coba siapkan wadah kecilnya minimal untuk 2 ya, minimal 2 karena satu untuk charcoal, satu untuk minyak buah merah, yang satu warna aslinya ya. Jadi nanti kita punya dapat 3 warna. Nah nanti setelah dicampur rata di wadah kecil, baru dimasukkan ke wadah yang lebih besar supaya lebih mudah campur. Diaduk-aduk karena ini ada 1 tim kan, masing-masing mengaduk ya. Ada yang ngaduk charcoal, ada yang mengaduk minyak buah merah. Nah setelah campur rata, mulai light twist atau belum kental sekali, itu sudah mulai masuk dituang ke cetakan. Cara menuangnya sederhana, simple. Saya pilihkan hari ini yang paling simple. Itu nanti ini dibagi 3 sisi. Seharusnya kalau mau bagus pakai divider ya, pakai divider pembatas. Tapi ini kan kita memang dadakan, jadi nanti gak usah pakai divider juga nggak apa-apa. Nanti langsung kita tuang sebelah kiri atau sebelah sini. Satu sisi itu pakai warna terserah, mau merahnya di tengah, mau hitamnya di tengah, atau mau yang putihnya di tengah, terserah teman-teman semua. Yang penting nanti usahakan 3 warna. Sedikit-sedikit nuangnya, tuang putih, tuang hitam, tuang merah, tuang putih, tuang hitam, tuang merah, gitu ya, paham ya? Sampai sini paham ya? Nah, kalau ini nanti saya yang praktek di depan pakai ini. Nanti teman-teman prakteknya langsung di wadah kecil ini. Jadi ini untuk latihan saja, ya, untuk latihan saja. Nanti tuang tuh hitam, putih, merah, hitam, putih, merah sampai penuh. Itu ya, paham ya? Sampai sini paham? Ada yang mau bertanya? Oh ya, untuk membentuk, nanti setelah nanti hitam, putih, merah misalnya ini sudah penuh, baru kita bentuk swirl ya, kita bentuk Taiwan swirl istilahnya. Nanti caranya pakai ini ya, ibu-ibu di mejanya sudah ada ini.
Nah, nanti tinggal dibentuknya seperti ini. Lihat ya. Jadi ini. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Supaya dibentuk. Nah, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Terus ini putar, bentuknya biar manis ya. Putar, yang pinggirnya diputar gitu. Terus baru tengahnya boleh disikat, boleh. Mau utuh juga nggak apa-apa. Gitu ya, pokoknya bentuknya bebas. Oke, nanti sambil praktek. Kalau mungkin sekarang masih membayang-bayangkan ya. Dicampurkan. Nanti itu terus dipakai air, di blend. Nanti cara ngeblendnya juga ada caranya. Nanti boleh saya kasih aja ke Bu Ewi videonya ya, supaya apa hasilnya bisa pekat. Nah, kalau kita pakai pandan suci, kita bisa dapat aroma wangi. Ya, aroma wangi pandan itu enak sekali. Tapi jangan heran nanti pada saat selesai masak curing itu juga warnanya lebih memudar, aromanya pun juga memudar. Tetapi pada saat menunggu masak curing selesai, itu bisa dipakai sebagai pengharum ruangan, luar biasa enak baunya. Itu ya. Jadi hukum ternyata baunya hilang ya. Memang dia akan menguap bersama dengan cairan itu. Menguap warna maupun menguap aromanya. Ada lagi pertanyaan di sini? Yang penting soda api 57 gram, ekoenzimnya 172 gram. Boleh langsung diencerkan sekarang. Jadi nanti kita biasa cepet selesai. Jam 12 sudah kita tuntas. Minyak kelapa 300 gram nimbangnya nanti nggak apa-apa kalau nggak ada wadahnya. NaOH 57 misalnya. 7 gram. Ekoenzimnya 172 gram, minyak kelapanya 300 gram. Silakan ditimbang sekarang, silakan diadonin sekarang. Jadi ada yang bisa bantuin di sini, saya siapa ya? Nih, soda api, timbang soda api, persis itu. Apa? Gram langsung dituang ke ekoenzim 172 gram untuk persiapan resep kedua supaya kita bisa cek selesai ya. Yuk, dituang sudah 172 ya. Ibu, iya, oke. Boleh, nggak masalah, boleh. Yuk, ayo lakukan dulu. Saya tidak akan memulai sabun yang pertama sebelum teman-teman selesai menimbang dan memasukkan soda api ke ekoenzim untuk resep kedua. Karena kita perlu menyingkat waktu. Nanti nunggu dinginnya itu lama banget. Kalau kita tunggu selesai, nanti pasti lama nunggunya. Betul. Ini buah apa? Ya, betul. Nanti diangkat gini ada jejaknya. Sudah belum? Ini udah. Apa yang blender boleh? Ayo, yang mau coba yang blender boleh. Jangan takut-takut. Kalau di kosongnya sudah matang. Ya. Jangan lama-lama. Itu udah bisa dituang. Udah bisa dituang. Udah bisa kan? Nah, itu sudah berjejak Pak. Berjejak itu sudah berjejak ya. Sudah boleh dituang. Ayo sudah dituang dibagi. Satu kotak. Blender aja nggak apa-apa. Full nggak ini? Full? Ini Satu kotak dibagi-bagi. Oh, satu kotaknya full atau nanti full ya? Full dulu ya. Boleh. Pakai hand blender. Ingat ya tadi Bu bilangnya apa? Mati, hidup, mati, kocok. Hidup, mati, kocok. Segini? Hidup. Sudah bisa dituang. Ayo langsung cepat dituang. Dituang, ditep-tep. Tuang. Yo, dituang, ditep-tep. Dituang, dibantu spatula. Ya. Jangan tergopoh-gopoh. Bertindak cepat tanpa tergopoh-gopoh. Ditep-tep, jangan lupa tep-tep. Ini udah kayaknya. Tep.
ini udah? Sudah Oke, bisa sip. dituang. Dua ini sebenarnya ini sabun andalan pertama kali, sabun basic. Itu biasanya kita bikin tanpa warna, karena ini benar-benar sabun untuk pemula, ya. Tapi hari ini sengaja saya tambahkan warna-warna karena kita mau meningkatkan desain sabun. Jadi nanti kita akan mendesain supaya nanti tahu caranya bagaimana mendesain sabun. Kita pakai rasa basic. Kenapa pakai rasa basic? Karena rasa basic ini mengentalnya agak lebih lama daripada yang pertama tadi. Karena apa? Jumlah ekoenzimnya banyak, jadi mengentalnya lebih lama. Kita butuh sabun-sabun yang mengental lebih lama untuk membuat desain. Ya. Kalau teman-teman sudah belajar kalkulator sabun, biasanya itu saya pakai lye konsentrasinya. Kalau yang normal saya biasa pakai untuk pemula itu 33%. Tapi nanti kalau untuk orang yang baru belajar, mau belajar desain, saya turunkan lye-nya menjadi 30%. Karena kalau turun lye konsentrasinya itu berarti jumlah airnya nanti lebih banyak. Dan itu nanti akan membuat kita tidak mudah mengental. Jadi punya kesempatan untuk membuat desain. Nah hari ini kita pakai sabun basic, sabun dasar sekali. Tetapi kita tambahkan charcoal. Yang bubuk charcoal ini akan menghasilkan warna hitam sampai abu-abu, tergantung kita pakai berapa banyak. Ya, terus kemudian minyak buah merah ini akan menghasilkan warna merah. Oh hilang kotak, tinggal kotak minyak buah merah nanti ini akan menghasilkan warna merah. Nah caranya hari ini teman-teman tetap sama seperti tadi. Soda api masuk ke ekoenzim ya, jangan keburu ke minyak ya. Soda api masuk ke ekoenzim, ditunggu sampai suhu ruang, nanti dimasukkan ke minyak, langsung dikocok ya, langsung dikocok-kocok. Dan nanti begitu sudah mulai tercampur dibagi 3. Ingat ya, dibagi 3, usahakan seimbang. Kalau mau ditimbang boleh, misalnya terlalu lama nggak usah ditimbang, diro-iro nggak apa-apa. Yang penting itu 3 bagian itu usahakan sama ya. Terus kemudian sisakan 1 wadah itu di warna dasarnya, yang 2 wadah, 1 ditambah charcoal, 1 ditambah minyak buah merah. Nah nanti biasanya kalau langsung dicampur ke minyak buah merah ini kan campurnya cuma sedikit ya, minyak buah merah juga cuma sedikit. Kalau langsung dicampurkan ke adonan yang sudah dibagi tadi, biasanya kurang nyampur. Jadi harus dicampur dulu di wadah yang kecil, dikasih adonan yang tadi sudah dibagi itu, baru nanti diaduk rata. Begitu dia sudah rata, masukkan itu ke wadah yang lebih besar. Sampai sini paham? Ada yang mau tanya? Dipancing dulu. Nah, siapkan wadahnya untuk mengaduk charcoal sama untuk mengaduk minyak buah merah di 2 wadah yang berbeda. Wadah yang kecil saja. Apa ya? Nah, kalau nggak ada, kita boleh dengan cara seperti ini. Dikasih dulu sedikit, ya, dibagi dulu sedikit tadi, yang bagian tadi. Langsung dikasih charcoal, langsung diaduk rata, baru dituangkan. Ini ya, jadi warna dasar. Anggap yang wadah saya nggak bisa pegang 3. Boleh 1 orang temenin saya di sini pegang 1 wadah. 1 wadah saya ambil 1 wadah. Enggak, itu buku aja Pinjam ya. Sini. Ya wes, masih gede. Ini gini ya teman-teman. Jadi ini anggap ini tadi waktu teman-teman mengaduk minyak sama lye ya, sudah selesai, mau dibagi ke 2 ini. Ini kan harus sama, ini tuang ke sini, ya kan? Nah kalau nggak punya wadah, boleh ini langsung dikasih sedikit, sayang, kasih sedikit. Nah bisa bayangkan ya? Kasih sedikit dulu, langsung dituang charcoalnya di sini, minyak buah merahnya di sini, langsung diaduk sampai benar-benar rata, baru dituanglah sisanya. Paham? Ya. Kita pakai cara yang simple aja ya. Oke, jadi nggak ada yang terbuang. Sudah ya? Oke, siap? Siap? Yuk. Sudah siap? Sudah paham? Saya kasih contoh. Ini kan ada sisa ya. Nah, pastinya kita kepingin ini bersih lagi dong. Nah,
jangan langsung dicuci hari ini juga, karena ini masih soda apinya masih aktif. Jadi kalau kita cuci sekarang tangannya pasti gatel, ya. Udah pakai tisu. Nah, sedikit pasti. Nah, diamkan dulu semalam, kasih serbet yang kotor buat ngerendam. Itu. Jadi biarkan semalam dulu, dia bereaksi dulu, besok itu baru dipakai cuci serbet yang kotor itu bisa. Ya. Dibiarkan, pokoknya dibiarkan dulu semalam. Kalau misalnya mau pengen cepet-cepet bersih, ya nggak apa-apa, yang penting nanti pakai ekoenzim. Dengan pakai ekoenzim itu kalau ada celkit-celkit sedikit langsung tangannya direndam ekoenzim. Itu ya. Ingat ya, jadi ini tidak boleh cak gitu loh. Ini udah selesai. Ini soda apinya masih aktif. Oke, sekarang nah, ini lihat nih hasil perbuatan siapa. Jadi kalau mengaduk usahakan yang benar-benar silikon tahan panas. Jangan karet berat. Atau pakai kayu lebih aman. Jadi kalau mengaduk soda api usahakan pakai kayu saja, wis jelas-jelas kuat. Kalau silikon ono sing palsu ini berarti dia palsu ya. Solikin gitu silikon. Pastikan nanti cukup ya. Karena kali ini jumlah ekoenzimnya lebih banyak dari yang pertama. Tolong wadahnya dipastikan cukup ketika si soda api dan ekoenzim masuk ke minyak, jangan sampai tumpe-tumpe ya. Oke? Jangan sampai tumpah. Udah. Oke, yuk lanjut. Boleh langsung kalau sudah suruhan boleh langsung dimasukkan ke minyak. Sama ekoenzim. Iya. Sama apa lagi? Ya, sama pepper juga gitu. Ya, harus ada berjejak. Udah karkolnya mana? Karkolnya iki. Itu tempatnya itu nanti. Oke. Siapa yang belum dapat minyak goreng Papua? Berapa? Ini udah. Oh, udah. Siapa yang belum agak disendok itu? Karkolnya siapin. Cukup nih sama nih. Cukup. Diaduk. Sudah? Segini? Nah, tambahin lagi ya. Biar warnanya campur. Kasih sedikit langsung diaduk rata. bagus warnanya. Oh, bagusan. Lagi. Lagi ya. Bawa dulu. Bawang merah nggak hilang ya? Ya. Bawang merah nggak hilang. Iya, bawang merah kan. Bawang merah nggak hilang. Ya, dikit air. Kita langsung dibagi 3 diaduk semuanya. Tunggu sampai benar-benar bercampur rata. Minyak ke sini. Nanti merahnya di tengah ya. Biar kelihatan perbedaan warnanya ya. Merahnya di tengah ya. Iya. Ini pakai ini boleh? Boleh aja. Oh, boleh itu pakai itu. Separuh boleh, setengah boleh. Itu banget ya. Kayaknya kurang. Iya. Bagi 3 langsung. Pokoknya harus benar-benar tercampur baru dibagi itu masih dikocok biar menyampur. Nggak apa, jangan sampai teris ya, membaginya jangan sampai teris, yang penting sudah yakin tercampur rata boleh langsung dibagi. Yang penting sudah yakin tercampur rata boleh langsung dibagi, tapi di sini dikocok atau tunggu sampai benar-benar baik. Belum itu.
Nah, ini dikasih sedikit, Bu. Bu, tolong ini dikasih sedikit. Ibu, tolong ini dikasih sedikit. Sedikit aja, ini juga dikasih sedikit. Ada yang mengaduk di sini, ada yang mengaduk di situ. Sedikit. Ratain sampai bisa tercampur rata. Ya, udah dulu. Ya, ini juga sampai tercampur rata ya. Nah, nanti tuangnya ke sini. Setelah ini benar-benar udah tercampur. Agak-agak tipis, berjejak tipis baru dibagi. Oh, dagingnya kalau sudah diangkat agak berjejak dan tipis. Nanti baru dicampur ke sini. Baru dicampur ke sini sepertiga. Pokoknya ini dibagi 3. Baru dibentuk ya. Ini pakai hand blender aja biar cepet ya. Oh. Ini pokoknya udah rata ya, Bu. Ini rata, oke. Nanti ini dicampur sedikit dulu. Ini dicampur sayang. Oke. Dikit campur, dikit tapi campur diaduk pakai spatula. Jangan pakai itu, bisa campur. Udah cukup ya, Bu. Cukup. Yang penting rata. Jadi nanti begitu ini udah tres langsung dibagi 3 aduk. Jadi ini yang pakai hand mixer kan? Itu pakai kocokan boleh, pakai blender boleh. Iya. Gini loh, Bu, caranya diangkat ya berjejak apa enggak? Kalau belum berjejak belum. Oke. Maksudnya berjejak tuh gimana? Jadi gini, diangkat. Ini kan ini diangkat, ini cairannya itu meninggalkan jejak. Oh. Nah, itu namanya berjejak. Kalau diangkat, cairannya itu adonannya meninggalkan jejak, namanya berjejak. Enggak kelamaan. Terima kasih. Ini pinggir-pinggirin. Cukup ya? Jadi 3, 1, 2, 3. Jadi mana yang lain mana? Lagi di blender. Loh lah, kenapa harus bareng dong? Bu, ini udah ya? Ya boleh. Mana? Belum dikit lagi. Oh, dikit lagi. Ini mana yang lain harus bareng? Jadi nanti gini. Bu, yang merah mau ditempel ya? Nah, jadi 3 warna, 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Yang hitam mana? Yang hitam lagi di blender. Warnanya kok mirip ya? Ininya sama nggak? Iya, nggak kelihatan ini. Nah ini. Terus, ayo sampai diisiin. Mana yang lainnya? Merahnya di tengah aja ya. Atau yang hitam mau di tengah, tapi terlambat. Yang hitam dulu. Ini sampai dituang, Bu. Ayo sampai dituang gini. Harus cepet ya. Iya. Loh. Ambil pinggirnya, Bu. Di sini. Jangan luang kayak gitu. Oh, gini ya. Pakai alat ya. Nanti pakai sendok. Itu tuh, Bu, sendok, Bu. Ini loh. Ini makanya terlalu kecil sih sebetulnya ini cetakan ini tidaklah bukan untuk karena untuk latihan bisa apa-apa. Ini kan kita mau Sendoknya boros. Lika warna, Bu. Ya, ambil pinggir di sini. Bu, kayaknya harus pakai satunya putih ya, Bu. Ya, boleh. Tiga ini loh, Bu. Tiga ini loh. Kayak gini kan tempat beda-beda. Tempat apa ya? Barengan. Tempatnya beda-beda. Jadi Kurang kental ya? enggak. Iya, kurang kental ya. Nih, susah. Blendernya kurang. Diwis dulu tuh yang ini. Ini pakai tangan patokannya. Diwis dulu saya bikin. Nah, itu tambahnya. Nggak ya? Hah? Bener? Bikin lagi? Kok takut kurang adonannya atau satu tumpuk belum? Bagi-bagi jadi ada yang 800, saya 1.200 gitu. Suruh nanya si Suciaki, dia udah nyari makan. Dia di situ. Ini Belum, masih belum. harus agak kental ya. Agak kental jadi kayak bikin bolu lah. Mulai. Tapi udah pakai itu. Hand blender mana hand blender? Ada. Hand blender aja. Oh gitu? Iya.
tadi nih. Lebih encer daripada yang tadi. Yang di hand blender mending yang mana dulu? Yang putih. Yang ini. Ini udah habis ya Pak? Oh, orangnya dong? Yes, oke. Bagus, keren. Ini hasil pembuatan sabun yang kedua. Ya. Mantap, ini kelihatan rapi banget. Kalau dilombakan ini pasti bakal jadi juara. Aduh, amin. Rapi banget. Sobat semua, saya akan bertanya kepada 2 orang peserta pembuatan sabun Eco Enzim. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bapak. Ibu dengan siapa namanya? Saya dengan Vinda Maharani Patricia. Dengan Ibu. Dan Ibu siapa? Triana Iskandar. Ibu kan nggak salah dosen ya? Ya, Kak, saya dosen farmasi di Universitas Islam Bandung. Pantesan ini hasil karyanya rapi. Kelihatan. Bu, saya mau tanya sedikit Bu ya. Alasan apa Ibu tertarik ya untuk mengikuti pelatihan pembuatan sabun ini, Bu? Oh ya, baik Bapak. Alasan saya tertarik karena walaupun saya seorang dosen, walaupun saya seorang akademisi, saya juga perlu belajar nih dari pengalaman praktisi. Ya, kalau kami sebutnya pelatihan seperti ini adalah pelatihan dari seorang praktisi. Jadi kami bisa melihat ada kesamaan atau tidak nih ilmu yang biasanya kami berikan ke mahasiswa dengan yang biasanya pengalaman dari praktisi. Jadi teori dengan praktek harus seimbang gitu ya. Betul, dan juga bisa meningkatkan silaturahmi. Betul. Gitu. Jadi bisa menambah teman juga, masuk ke dalam komunitas juga, sehingga kalau misalnya buat kami di akademisi bisa membuat ada ide-ide baru nih kalau misalnya kami mau mengembangkan produk khususnya di bidang farmasi. Gitu ya. Ibu, alasan kenapa ini kan biasa kalau farmasi obat kimia, Bu ya. Kalau ini kan istilahnya generik, alami ya, dengan Eco Enzim. Kenapa Bu alasannya? Karena memang kalau misalnya secara basicnya, saya memang farmasinya ke arah bahan alam, ke arah memang menelitinya ke arah tanaman-tanaman obat, biasa dibilang atau dikenal dengan herbal. Nah, beberapa tahun kebelakangan ini memang saya tertarik dengan Eco Enzim. Nah, akhirnya saya berpikir untuk bagaimana memadukan nih antara Eco Enzim yang benar-benar alami dan juga memiliki khasiat ya baik untuk kesehatan untuk dimasukkan ke dalam produk-produk farmasi, dan alhamdulillah bertemu dengan pelatihan seperti ini jadinya. Jadi ada sinkronisasi Bu ya, ada sinkronisasi sekali. Betul. Bu, tadi pengalamannya gimana sejak bikin ini? Gugup atau gimana Bu? Pertama kali ya atau udah berkali-kali? Pertama kali. Iya, pertama kali memang agak gugup juga gitu ya. Tapi untungnya teman-temannya sangat mendukung, partner dan fasilitator sangat mendukung. Ada kerjasama yang baik Bu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Pengalamannya dan juga banyak hal yang saya pelajari. Ibu, alasannya kenapa kan Ibu mungkin sebagai ibu rumah tangga kenapa ingin tertarik buat sabun Bu? Karena memang suatu hal yang memang menantang ya, menantang, dan karena memang aktivis dari Eco Enzim juga, dari Eco Enzim. Bagaimana memanfaatkan Eco Enzim di kehidupan sehari-hari. Ya, demikianlah sobat semua hasil liputan singkat atau wawancara dengan kedua ibu yang luar biasa ini, pembuat sabun Eco Enzim. Walaupun ibu rumah tangga tetap berkarya. Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Boleh dipilih kami satu kelompok. Sukses bersama ya. Iya, terima kasih. Ini gimana nih Bapak-bapak? Ya. Apa ada kesulitan nih pembuatan sabun ini nih dengan Pak Thomas? Gimana nih Pak Thomas? Ya, pertama mula-mula kan kita baru belajar. Baru belajar. Ini. Untung ada yang membimbing. Jadi akhirnya kita bisa tahu cara pembuatan sabunnya, Pak. Ini. Itu latar belakangnya kenapa? Kok laki-laki mau buat Eco Enzim atau sabun ini buat apa nih? Biasanya kan perempuan nih.
Kalau saya sih banyak waktu ya, karena waktu banyak. Jadi untuk isi waktu luang ya siapa tahu bisa jadi usaha perumahan gitu lah. Ada peluang peluang betul, usaha ya. Betul. Kalau Bapak ini gimana sama? Sama, untuk peluang usaha juga. Untuk siapa tahu bisa jadi mata pencarian. Mantep. Di samping itu juga untuk dipakai sendiri. Ya, udah pasti Kan itu. sehat sabun ini, sabun ekoenzim sehat. Terbuat dari bahan alami. Tanpa ada bahan kimia apapun ya. Mungkin tadi ada sedikit ya yang NaOH ya, cuman hanya untuk ini untuk membentuk ya jadi sebagai indikator aja ya. Betul. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, ini sukses ya. Amin. Ini hasilnya Ya. bisa dibagi-bagi nih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tim yang sudah surwa dimasukkan ke minyak, langsung dikocok. Ya, langsung dikocok. Terus kemudian ya caranya pakai hand blender diulang sekali lagi ya. Nyala, mati, aduk. Nyala, mati, aduk. Jangan semua maju dong. Nah ya, jangan semua maju. Kalau maju di samping. Gitu. Terus nanti bubuk charcoalnya sama minyak buah merahnya sudah dimasukkan ke wadah. Nanti begitu ini sudah tercampur, sedikit saja dimasukkan untuk mengaduk charcoal sama minyak buah merah. Sedikit ya, supaya sekedar tercampur saja. Supaya apa? Supaya nanti yang lainnya tetap bisa diaduk oleh Ibu Upik semuanya. Jadi tadi saya lihat ada kasus yang ada nggak tahu charcoalnya atau minyak buah merahnya masih encer, yang lainnya sudah kental karena terlalu banyak waktu ngasih di pertama. Itu ya, jadi yang ngasih pertama itu sedikit saja cairannya, hanya supaya bisa nyampur. Itu, jadi jangan kebanyakan. Lihat ya. Gak apa-apa, hari ini teman-teman sudah luar biasa. Saya lihat tadi ada yang hasilnya bagus banget di belakang. Sekali lagi untuk desain, saya terangkan wadahnya yang besar begini. Nah, ini perlu saya terangkan cara memotong ya. Kalian sambil nunggu Bu Upik. Nanti begitu udah selesai ini penuh, jadi cara nuang, seharusnya paling bagus memang pakai divider ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi ini nanti langsung mulai dari bawah itu sudah terbagi 3 warna, hitam, putih, merah, hitam, putih, merah. Jadi gantian ya, kita tuang hitam, langsung tuang putih, tuang merah, tuang lagi hitam, tuang putih, tuang merah, gitu terus, tuang hitam, tuang sampai posisi paling atas. Setelah itu ditap-tap, terus dibentuk ya. Setelah dibentuk nanti tetap seperti itu, ditutup pakai karton sama diselimutin. Nah, nanti cara memotongnya, begitu sudah bisa keluar dari cetakan, itu memotongnya hati-hati supaya motifnya keluar, itu nggak bisa langsung dipotong seperti ini. Tak, itu nanti motifnya nggak keluar. Kalau mau ngeluarin motif, kalau wadah seperti ini, potong dulu jadi 3 atau 4 bagian. Jadi dipotong kayunya ya. Bentar Bu ya, sebentar, sabar ya. Ini nanti dipotong dulu 1, 2. Jadi ini jadi 3 bagian atau 4 bagian boleh. 1, 2, 3. Jadi ini jadi 4 bagian. Baru dipotong melintang. Terus baru akan keluar motifnya. Baru akan keluar motifnya. Tapi kalau kita potongnya langsung tes gini ya, motifnya nggak bagus. Yang tadi kita udah bentuk susah-susah itu nggak keluar motifnya. Tapi kalau dipotong dulu 1, 2, 3. Setelah itu dipotong melintang, terus ini jadi 3 mungkin ya. 1, 2. Nah, nanti motifnya akan keluar cantik. Gitu ya? Paham? Oke, yuk sekarang kita lihat Bu Upik dulu bekerja keras. Dibagi 3. Merah, putih, hitam. Merah, putih, hitam. Jadi bagi dulu di sini. Jadi kan ini udah dicampur ya. Tukar hand blender yang lain boleh. Ini minta buah merahnya dikurang ini kayaknya. Nah, ini boleh dikasih sedikit Bu Upik, dikasih sedikit, ini dikasih sedikit supaya diratakan. Dikit aja udah cukup. Nah,
sedikit ya teman-teman ya, supaya untuk mencampur aja ya. Oke ya, kalau cukup ini tetap di ini ya, cukup. Ini diaduk sayang, ini diaduk rata. Karena kalau kita mencampur, misalnya ini campur langsung ke wadah yang besar itu agak sulit nyampur. Jadi diakalin dulu, dicampur dulu sampai rata, baru nanti dimasukkan. Ya, paham ya maksudnya ya? Tadi ada yang keliru, kebanyakan akhirnya antara adonan satu dan yang lainnya nggak bareng stresnya. Gitu. Jadi ini dari. Nomor ibu? Ya, ini tadi rata dulu. Gak apa-apa, nanti kalau udah aku tambahin itu aman. Jadi ini diaduk terus ya. Sebenarnya kalau ada yang blender, Ubi punya tuh yang kecil tuh ya, yang untuk nyampur tuh. Kan yang kayak gini tapi yang cilik-cilik. Itu banyak tuh. Saya sekarang manual aja nggak apa-apa. Spiral. Ubi ini udah jago bikin sabun ya. Jadi teman-teman nanti kalau keburu nunggu lama langsung pesen dulu. Karena ini nunggunya lama. Nanti teman-teman yang mau masuk kelas sabun saya boleh. Yang penting ini sudah membuat ekoenzim semua kan? Syarat masuk kelas sabun saya adalah sudah membuat ekoenzim, nanti store foto. Nah nanti itu saya akan ajarkan gratis kelas sabun saya. Mau sabun cair mes, nanti juga sabun-sabun resep yang lain. Juga kita akan terus melanjutkan dengan kalkulator sabun. Jadi kalau di kelas saya itu ada kelas dasar itu buat sabun basic. Kelas lanjutan 1 itu nanti ada sabun pandan, sabun susu madu. Tadi ada yang tanya, Bu gimana kalau susu madu? Ya lihat nanti di resep saya ya. Itu ada kita ajarkan sabun susu madu, terus kita ajarkan juga sabun-sabun dengan minyak-minyak yang lain. Nah kalau udah itu ada 4 syarat ya, 4 syarat. Jadi yang wajib itu nanti bikin sabun dasar itu sabun basic kok, satu kotil itu nanti udah selesai langsung bisa naik kelas lanjutan 1 itu nanti belajar sabun pandan, sabun susu madu, sabun mes ya, metil ester sulfona tapi pakai resep saya. Terus kemudian ada 1 pilihan terserah ibu-ibu mau bikin resep sendiri boleh ya, bukan lagi. Nah, terus nanti dilanjutan 2 itu saya ajarkan kalkulator sabun. Kalau sudah belajar kalkulator sabun, ibu-ibu sudah bisa membuat resep sendiri ya. Itu nanti di YouTube saya ada cara memakai kalkulator sabun, itu ada. Terus kemudian di sana juga akan saya ajarkan membuat sabun jelantah gitu, karena jelantah itu termasuk yang mencemari lingkungan, jadi harus kita selamatkan. Tapi kalau sabun jelantah tidak untuk mandi ya, sabun jelantah itu hanya untuk cuci piring aja, atau cuci serbet atau cuci oleh pel boleh ya. Oke. Ingat ya, membaginya kalau di rumah boleh ditimbang, boleh diiro-iro, yang penting 3 bagian itu diusahakan sama. Coba caranya. Apa? Teman-teman gak usah tegang buat sabun itu, harus sama persis dong. Namanya desain itu bebas merdeka ya. Nanti jadinya juga unik antara satu dan yang lain bisa berbeda. Menguji daya kreativitas kita. Nanti ada kok di YouTube saya cara membentuk tadi juga sudah ada. Ya kan keluar. Bung Endah, YouTube saya Bung Endah. Kalau cara mencari di YouTube saya itu gini aja. Kalau ketik misalnya Bung Endah sabun basic itu nanti udah keluar tuh resep sabun basic. Bung Endah sabun susu madu biasanya udah keluar. Itu ya. Seperti itu. Nanti lewat Bu Evi aja ya, biar enak. Nanti lewat Bu Evi. Minta tolong ke Bu Evi aja, biar nanti saya invite. Saya buka sebulan sekali Bu. Saya setiap tanggal 14 bagi link. Tapi mohon maaf linknya nggak boleh dibagi ya.
linknya benar-benar tertutup hanya untuk yang benar-benar sudah membuat sabun, buat ekoenzim. Makanya karena Bu Evi ini sahabat saya, jadi saya kasih linknya. Sebetulnya itu untuk murid-murid saya sendiri. Ya. Oh ini udah bisa kok. Udah bisa kita buat. Sementara menunggu yang tadi ada pesan. Oke, yuk, udah kita tuang dulu. Kita lanjut aja dulu. Ya. Oke. Sampai ini foto aja. Ada kecil lagi nggak sih? Bukan jadi bleber. Ini harusnya kecil aja wadahnya. Jadi udah betul. Memang benar. Barangnya yang kecil. Kalau barangnya gede kayak gini. Yang lebih kecil ya boleh tolong. Iya memang harus yang berleher begitu kayaknya biar Ya, biar lebih enak ya Bu maksudnya. Ya, pakai beli yang ada ininya Bu. Ya berleher. Kalau kecil yang ini untuk sabun. yang kecil kan nggak enak ininya. Itu ya. Ya benar, memang benar. Ya, harus cepat ya. Kalau dia segera muntah. Ya. Karena ini tidak ada pembaginya, harusnya ada pembatasnya, enak. Emang kalau belum punya nggak apa-apa. Pakai pika juga bisa, pakai plastik pika. Jadi tetap di 3 aja, di 3 bentuk ini. Oh jadi merah tetap di merah Iya. ini, enggak selang-seling lagi. Enggak, merah tetap di merah. Giting satenya, tusuk satenya. Nah gini ya. Oke. Itu banyak cara Bu, nanti dituang di sini juga boleh. Merah, hitam, putih langsung dituang bareng itu juga bisa. Nanti muncul pola juga bagus, cantik biasanya polanya kayak batik gitu. Boleh dicampur di wadahnya gini boleh. Ini belum Bu. Oh iya. Ini gede banget. Kayaknya agak kebanyakan Bu. Iya. Bukan kurang. Tambahkan aja Bu. Tambahkan ke sini Bu. Ke merah ya? Iya, tambahkan ke merah, tambahkan ke sini. Aku tadi bilang kurang. Tambahin ini Bu. Tambahin ini aja. Boleh. Nah, boleh lagi. Saya mau gerakin ke Ibu PKK kayak gitu tuh. Boleh. Udah gabung sama kacamatnya sama makanya video kemarin itu nanti saya Motif lebih cantik juga lebih bagus. Buat itu, buat apa? Jualan. Pokoknya harus rajin sosialisasi Bu. Sabun ini nilai jual ya buat ekoenzim ya teman-teman. Jadi tetap fokus utamanya adalah ekoenzim. Ini adalah daya tarik. Jadi jangan pernah ajarkan sabun ke orang-orang yang belum membuat ekoenzim. Ya betul. Siapa yang tadi belum buat ekoenzim? Tuh, ayo. Ada yang Ayo aku. ketahuan. Kamu ketahuan. Buat ekoenzim. Berarti sampai rumah harus segera buat ya. Enggak, 3 bulan. 3 bulan. Masih belum. Belum dipanen. Wah, harus ekoenzim itu apa? panen. Sampai 3 tahun itu yang dijual Enggak, online. 3 bulan juga udah bagus. Haram dijual. Oh, di apa online banyak ya. Kan kalau dia makin lama makin mengental kan Bu ya. Jadi jangan terlambat ya. Iya. Makin lama dia kena udara itu dia makin mengental. Nantinya bolong-bolong ya. Ada rongganya. Berarti minyak kelapanya barco nggak apa-apa ya, nggak usah ekstrak. Boleh. Boleh gitu ya Tante? Iya, boleh. Iya. Itu pakainya barco tuh? Boleh. Ini meskipun ini bentuknya berantakan, nanti kalau dipotong bagus. Kalau sudah dipotong bagus, cantik. Ini aja udah Bedanya ini. barco sama VCO hasilnya Nanti yang tengah. VCO kayaknya stresnya lebih lama ya. apanya? Stresnya lebih lama. Kan bagian atasnya harus benar-benar dibagi 3. Kerasnya maksudnya lebih lama keras.
Kalau gitu aku bawa pembatas ini ada. Apa-apa Bu. Ini justru kita membuat teman-teman tuh nggak ada alatnya juga masih bisa. Nanti untuk kedepannya bisa lebih bagus kalau ada alat pakai pembatas. Artinya kita mengajarkan tuh yang mudah dulu. Yang tanpa sarana. Ya minimalis. Udah dulu ini boleh tempat lain. Ini di tempat. Oke, ada ini yang panjang. Ini ada yang panjang nggak? Idenya. Sampai dalam soalnya Iya, ini. kurang. Tapi nggak ada yang panjang ya Bu? Bisa. Yang pinjaman jangan dikembalikan. Atau di aja Bu. Sampai bawah atau sampai bawah. Kacamata pakai mati sebentar kita foto bareng buat gaya. Ya sip, agak deket. Berarti mending pakai tangan panjang ya Bu ya? Iya dong, yang agak panjang biar geraknya biar kita leluasa. Terus puterin Bu Eva. Set, muter lagi. Set. Diputer itu dia akan bentuk miring gitu jadinya. Nah, miring. Tahan dia. Ini putihnya kurang ya di sini. Ini mau di tengahnya diinin Bu. Boleh, ini aja dari sini. Ya udah. Ser. Lagi. Ini kayak bikin marah. Set. Nah, udah, cakep sudah. Cukup. Udah jadi. Udah jadi ya. Tisu mana ya? Ingat ya, boleh 4 bagian, boleh 3 bagian, terus melintang. Jadi nanti motifnya akan seperti ini sampai bawah. Plastik keren. Ditutup supaya atau misalnya mau disemprot dengan alkohol juga boleh supaya tidak tidak soda as. Kadang-kadang suka putih-putih, tapi itu tidak masalah. Aman. Putih-putih gimana? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Gimana kita menghilangkannya? Pakai dilap atau disiram pakai air juga bisa. Dilap pakai tisu kemudian dikeringkan. Aman. Iya. Ini berarti tunggu 4 sampai 6 minggu kan? Iya, tapi kan ini untuk dikeluarkan nanti besok dikeluarkan 24 jam. Maksudnya dikeluarkan Dari cetakan. Berapa minggu? Dia harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan dia Nggak bisa dipakai Bu kalau nggak bisa dikeluarkan. berarti kita ini besok harus dikeluarkan semua nih yang dicetakan-cetakan. Baru didiemin. Nah, jadi dikeluarkan. Kalau yang model ini kita potong bagi 3 bagian. Setelah itu dipotong 2. Berarti pakai itu aja bisa nanya berapa suhu? Nah, setelah itu ini untuk proses ini karena coconut oil kita bisa 4 minggu. 4 minggu, tapi untuk coconut oil apalagi dengan ekoenzim biasanya bisa lebih cepat Bu. Kita ukur pH aja. Coconut. Ini kan coconut Berarti oil. pakai kertas lakmus saja kita. Iya. Pakai kertas lakmus ngukurin. Canola. Minyak jagung. Kalau canola udah pokoknya kita patokannya 4 sampai 6 minggu. Oh, kalau canola. Bagus nih. Kayak bunga-bunga, corak bunga ya. Cara bunga. Mantap. Udah cantik nih sabunnya nih. Udah siap pakai. Udah siap. Bagus sekali, cantik nih. Negaramu di mana?
selamat siang Bu. Ya, selamat siang Pak Hans. Iya. Bu sebagai pembimbing atau tutor dalam pembuatan sabun ekoenzim, apa yang menjadi dasar Ibu mau mengajarkan di Bandung ini Bu? Oke, jadi saya itu memang selalu mengajarkan sabun ekoenzim kepada semua murid saya yang sudah membuat ekoenzim. Ini sebagai satu daya tarik Pak, karena kan kadang orang kalau diajarin ekoenzim nggak segera tertarik, tapi kalau ajar sabun mereka seneng. Nah, akhirnya saya pakai syarat kalau mau belajar sabun harus membuat ekoenzim dulu. Nah, alhamdulillah Bu Evi ini kan sahabat saya, sahabat di grup leader ya. Jadi saya juga ingin berbagi apa yang saya bisa kepada semua teman-teman di Bandung. Gitu Bu ya. Ibu jauh-jauh nggak merasa capek Bu ke Bandung Bu? Alhamdulillah selalu semprot pakai ekoenzim. Selalu semprot gara-gara ekoenzim Bu ya? Iya, dari tanggal 14 saya 2 minggu di Jogja, terus kemudian saya 1 minggu di BSD dan di Bintaro. Jadi sekarang kebagian ke Bandung? Sekarang 2 hari kebagian Bandung. Itu tujuannya untuk menularkan ekoenzim seluruh Indonesia Bu ya? Untuk memperkuat silaturahim di antara sesama pegiat ekoenzim dan untuk menggaungkan nama ekoenzim biar lebih dikenal luas. Terus tujuan akhir yang Ibu ingin capai apa Bu dari kegiatan ini Bu? Dari kegiatan ini saya berharap teman-teman jauh lebih perhatian terhadap lingkungan karena sabun ekoenzim ini adalah sabun yang ramah lingkungan dan mereka akan terus membuat sabun ekoenzim, otomatis mereka juga akan terus membuat ekoenzim. Itu yang saya harapkan. Oh begitu. Bu, terima kasih banyak Bu ya dengan wawancara ini. Semoga Ibu tambah sukses juga Bu ya. Jaga kesehatan. Sukses selalu Bu ya. Ya, semoga Pak Hans dan YouTube-nya juga semakin maju karena kita juga butuh orang-orang yang rajin untuk upload tentang ekoenzim di channel YouTube. Iya, terima kasih. Selamat siang Bu. Siang, terima kasih. Salam ekoenzim. Sekali lagi. Sekali lagi. Demikianlah akhir dari video ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.